Anti pijat ini mengerikan sekali. Staf ini sedang memberikan pijat punggung kepada pelanggan. Pemilik toko ada di sisi lain untuk membuat jimat. Dia tidak merapalkan mantra pada para pelanggan, tetapi merapalkan mantra pada para pelayan. Ini akan menghemat uang untuk gaji karyawan. Juga bantu para tamu untuk mengalami layanan super. Tapi seiring waktu, sulit untuk menghindari pembunuhan. Tetapi pada hari bulan purnama bulan Juli hari itu, dari awal jalan hingga ujung gang, orang-orang membakar uang dunia bawah. Jiwa dan iblis datang ke dunia fana untuk bersenang-senang. 3 pemilik berbicara tanpa tabu. Jadi diperhatikan oleh hantu perempuan. Dia tampaknya memiliki dendam mendalam terhadap toko pijat itu. Iblis perempuan itu perlahan mengikuti di belakang. Akan memasuki pintu. Kemudian pemilik menggunakan gerakan telapak tangan untuk memukulnya terbang menjauh. Untungnya saya bisa menangani tempat ini. Kalau tidak akan membawa hal itu ke sini. Benar-benar tidak perlu pergi kemana-mana. Sekarang ada seorang pelanggan telah tiba. Memanggil staf baru ke nomor 88. Pemilik takut staf akan membuat kesalahan. Jadi mengeluarkan senjata ajaib dan mulai membuat jimat. Di jimat tulis nama karyawan dan tanggal lahir. Setelah mengucapkan mantra, letakkan hal kotor yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Lalu mengambil beberapa boneka santet terbuat dari jerami untuk melemparkan sihir. Melemparkan sihir seperti itu telah berhasil. Pelanggan sedang diurus. Tiba-tiba iblis wanita itu muncul lagi. Langsung membunuh pelanggan. Tujuannya sangat sederhana. Itulah ingin panti pijat ini akan segera tutup. Xiao Wei dan Ai Lou bertanggung jawab kasus ini. Namun sejauh ini, tidak ada bukti yang dikumpulkan di tempat kejadian. Pemilik juga bilang tempatnya bersih banget. Tidak ada apapun yang lain. Tapi Ai Lou tidak sengaja mengetahuinya. Patung yang dipuja pemilik sepertinya adalah Bajie. Apakah ada ilmuwan yang tahu alasannya? Ai Lou pergi untuk berbicara dengan karyawan Xiao Lei. Xiao Lei tidak sengaja menyebut nama Mei Mei. Lalu takut melari keluar. Hasilnya diperhatikan. Yang pertama ketika ke toilet, pintunya buka sendiri. Menakut-nakuti gadis itu yang takut dan langsung lari. Ketika dia berlari keluar, dia melihat seorang anak memukul bola basket. Bola ini terbang ke tangannya. Kak, bola. Jangan. Dia hampir ketakutan setengah mati. Buru-buru berlari untuk menemukan grup Ai Lou. Dan ceritakan semua yang terjadi. Hari itu dia pergi ke bar untuk bersenang-senang. Melihat pengunjung dari daerah lain datang. Baru saja membuka mulut dan langsung mengatakan ingin pijat. Secara kebetulan, pemilik bar ada di dekatnya. Ketika mendengar itu, dia segera bawanya kembali ke tokonya. Ketika pemilik bar mendengar berita ini, dia memutuskan untuk membuat sebuah jimat. Berniat membunuhnya. Tukang pijat ini tersihir. Dia menjadi sangat antusias. Orang ini tidak bisa menahan dirinya. Saat tidak sadar, dia mengeluarkan dompetnya dan memberikannya kepada puluhan juta. Istrinya Mei Mei berlari datang. Bawa suaminya kembali dan juga ingin melaporkan ke polisi. Pemilik ini tentu saja tidak senang. Jadi dia ingin menahan Mei Mei tetap tinggal. Kedua pihak berdebat. Pria itu juga dianggap gesit. Bahkan setelah dipukul, dia juga tidak akan dirugikan. Tapi musuhnya terlalu banyak orang. Lebih dari itu, dia juga harus melindungi istrinya. Lawan mengeluarkan pisau. Langsung bantu dia pergi ke dunia lain. Mei Mei mengambil kesempatan ini untuk membuka pintu dan melarikan diri. Haha. Tapi karena panik dia telah tersesat. Datang ke danau di depan. Pria ini menenggelamkan Mei Mei di dalam air. Mereka kemudian memperkosanya bersama. Tidak lama kemudian tubuhnya melayang ke permukaan. Semua orang memikir dia telah mati. Tetapi dia hanya pingsan saja. Dia menjadi orang yang berada di kondisi vegetatif persisten dan dibawa ke rumah sakit. Tapi yang ajaib adalah, dia bisa bola-balik antara dua dunia yin dan yang. Hari itu, pemilik Hai mendengar suara. Dia pergi ke danau untuk memeriksa situasinya. Mei Mei melompat keluar. Pegang kepala pemilik Hai. Dan begitu saja menenggelamkannya. Tapi dia punya jimat. Jadi berhasil menakuti Mei Mei untuk dia takut melari. Sementara di pihak Ai Lou karena ingin menyelesaikan kasusnya.
Pergi ke panti pijat dan memanggil Xiaolei datang untuk melayaninya. Semua ini dilihat oleh pemilik. Dia mengambil nyawa untuk mengancam. Memaksa Xiaolei untuk menjatuhkan sehelai rambut Ailou. Melakukannya dapat memberikan mantra pada Ailou. Karena itu, dia telah dikendalikan. Setelah itu, mulai melakukan pertunjukan seni bela diri di Departemen Kepolisian. Orang ini setelah terkena mantra. Dia ingin melakukannya dengan rekan kerja wanita. Rekan kerja wanitanya takut jadi terus-menerus mundur. Pada akhirnya, atasanlah yang menanggung beban dari semuanya. Tidak hanya itu, mantra juga memiliki kegunaan lain. Itu akan menutup lubang dubur korban. Membuatnya tidak bisa pergi kamar kecil. Ailou belum bisa buang air besar selama seminggu. Saat mulutnya terbuka, baunya manis banget. Teman-temannya tidak punya pilihan selain memakai masker gas. Di malam hari, hantu Mei Mei muncul lagi. Dia langsung menangani pemilik bar. Ailou juga menemukan tubuh Mei Mei. Tetapi dokter di sini tahu sihir. Baru saja melihat mereka sudah tahu pantat Ailou telah tertutup. Jadi dia mengeluarkan sebuah jimat. Menyuruhnya menggunakan daun jeruk untuk merebus air. Lalu rendam pantatnya dan mandi di air. Orang yang berada di kondisi vegetatif persisten juga berubah menjadi iblis. Selama kebencian terakumulasi cukup, jiwa akan melarikan diri dari tubuh. Dia menduga mungkin Mei Mei disakiti oleh orang jahat. Jadi dia mengambil inisiatif untuk membiarkan Mei Mei memasuki dia. Mei Mei meminjam kata-kata dokter. Membuat kesepakatan dengan Xiaolei. Minta dia untuk mencuri kertas jimat Paman Hai. Begitu saja mereka berdua beraksi di tengah malam. Jimat telah dihapus. Bos Hai juga dibunuh oleh Mei Mei. Kedua bersaudara itu terbunuh. Membuat pemilik yang tersisa sangat bingung. Baru setelah penyelidikan mereka mengetahui bahwa Mei Mei masih hidup. Itu sebabnya dia mengirim seseorang ke rumah sakit untuk membunuh orang agar menutup mulut. Dokter dengan cepat menyuruh mereka tersembunyi dengan cepat. Adapun bagiannya, dia akan bertanggung jawab untuk memperpanjang waktu. Pukul dia. Tanpa diduga, lelaki tua ini cukup tangguh. Dokter kemudian membawa polisi ke panti pijat. Bersiap untuk melawan pemilik di sini. Bos telah menyiapkan tempat untuk membuat sihir untuk memanggil burung gagak datang. Burung-burung mematuk polisi sampai pusing. Lalu dengan cepat bersembunyi di dalam gua. Di mana hanya wanita yang bisa masuk. Jadi Mei Mei memutuskan untuk bergegas masuk. Gadis-gadis yang awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi lawan mereka. Dia didorong menghadap ke bawah, lalu dipukuli. Dokter saat ini baru saja mengambil topeng. Itu digantung di altar selama bertahun-tahun. Dia memberikannya kepada Xiaolei. Xiaolei masuk ke dalam dan tiba-tiba terbang. Gelombang gerakan telapak tangan. Cukup lakukan satu gerakan untuk menghancurkan lawan. Dan Mei Mei juga bangun setelah ini. Tapi yang tak terduga adalah orang yang disebut orang yang berbakat itu. Dia adalah pasien yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Jadi pertanyaannya telah tiba. Sebutkan orang yang berbakat di rumah sakit jiwa ini. Siapa orang pertama yang Anda pikirkan?